Ini Bang, ini juga pertanyaan dititipin ke saya nih. Bang Roni ini dikenal Crazy Rich Tanjung Priok, ya. Bisnisnya apa sih katanya? Banyak orang bilang, itu Bang Roni dapat duit dari mana? Iya benar, banyak tuh kaya dari mana tuh? Dari mana tuh ya? Pendapatan saya itu 1 bulan aja bersih itu udah bersama. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hai sub. Welcome back to my channel. Gue kali ini akan memenuhi rasa keingintahuan kalian. Kalian pasti udah tahu dong video ini. Ini adalah Crazy Rich Tanjung Priok atau orang yang dikenal dengan nama Ahmad Syaroni. Nah, gue kenal baik dengan Bang Roni jauh sebelum dia viral di YouTube. Dia juga sampai sekarang. Kebetulan nih, gue lagi ada di Tanjung Priok dan gue sekarang akan pergi ke rumahnya. Bang Roni tuh gokil banget mobilnya. Ferrarinya gue udah nggak tahu lagi berapa biji. Teslanya juga ada di sana. Garasinya ada 4. Dan gue juga pengen lihat apa sebenarnya mobil yang paling dia sayang dan juga mobil pada saat dia susah dulu. Tapi lo lihat deh jalanan di sini. Jalanan di sini tuh, sini kita lihat nih. Ini rumah-rumah sekitar. Gue ingin memberikan kalian kontras sebenarnya antara lingkungan rumahnya dengan lingkungan di sekitar. Ini lingkungan sekitar nih. Ini rumahnya seperti ini. Siang Pak. Siang Pak. Nyantai. Iya. Ya, lihat ya Pak ya. Rumahnya seperti ini. Jemurannya di depan. Kemudian ini juga lihat ada gang kecil di sini. Nah, juga rumahnya segini. Jadi ini adalah lingkungan padat penduduk lah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang rumahnya tuh memang tidak sebesar dari rumah Bang Roni. Masih nyambung rumahnya di sini. Panjang banget rumahnya. Juga di sini. Nah, di situ bagian garasinya. Bagian garasinya di situ. Nggak apa-apa Pak, ayo Pak. Bagian garasinya. Tapi sebelum ke sana kita lihat garasi di rumahnya dulu yuk. Ada Obel. Obel halo. Nama lengkapnya siapa? Rofbel. Rofbel. Oh, papanya namanya siapa? Papi. Papinya tahu dipanggil apa? Dipanggil Crazy Rich Tanjung Priok. Kamu tahu nggak Crazy Rich Tanjung Priok artinya apa? Apa artinya? Nggak tahu artinya? Ayo, kita langsung masuk. Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam. Kita ucapin dulu dong. Selamat kepada Bang Roni terpilih kembali menjadi anggota DPR untuk periode kedua masa jabatan 2019-2024. Amin. Dapil Jakarta 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Merdeka. Merdeka. Mantap ya Bang ya. Selamat menjalankan amanat dari rakyat. Amin. Bang, kita lihat mobil yuk. Boleh? Gue penasaran banget nih sama mobilnya. Ini mobil di rumah ini ada berapa? 3. Ini apa? Spesiale. Ferrari Speciale. Iya, 458 spesiale. 458 Speciale. Harganya berapa Bang? Sekarang lagi naik nih. Pasaran tergantung. Pasarannya more than less 12-13 nih. 13M. Wow. Porsche. Bacanya apa sih Bang? Porsche. Porsche GT2 RS. Ini nggak mahal kayak Ferrari, beda. 8 miliar ini. 8 miliar. 8 miliar ya Bang ya? Ini dipakai buat kemana aja di Bang ya? Nah, ini kan bagian dari investasi. Nah, ini jangan dilihat karena mewahnya, tapi bagian dari investasi yang bisa dijual. Karena kayak ini dulu gue beli 11 miliar. Jadi harusnya kan turun secara normal. Tapi karena komunitas mobilnya sedikit, dan waktu itu ada beberapa Ferrari kebakar di kapal gitu ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Itali. Akhirnya tinggal sedikit lah mobil. Oh gitu. Nah, jadi nilainya semakin naik. Limited kan? Ada berapa ini di dunia? Limited production 1.000 doang. Wah, Bang Roni 1 dari 1.000. Ini limited juga nggak?
Sama, ini juga limited production, tapi belum jumlahnya gua nggak tahu. Yang ini? 488 GTB, nah ini biasa, normal. Ya. Cuman banyak dicari orang. Ya. Dan ini masih gue simpen. Kemarin udah ada yang nawar, Ya. udah ada yang mau ngambil, cuman lagi dipikirin. Berapa ditawar? 10,5. 10,5, 10,5, 13, 23,5, tambah 8, 31,5. Hanya di dalam garasi, satu garasi. Yes. Ini kalau mobil 3 ini, kenapa yang ini yang ditaruh di rumah bang? Enggak, kebetulan kemarin ada bisnis servis aja. Oh bisnis servis. Taruh. Bang Roni mobil mewahnya ada berapa? Ya 3 aja cukup. 3 aja. Yang lain hoax. 3 garasi di jalanan ini, 1 garasi di rumah ibu. Saya ini punya segmen ya, namanya ngopi, ngobrol pintar. Tapi kita penasaran nih sama politik nih bang. Nah sekarang ini kan Bang Roni kedua kali nih terpilih menjadi anggota DPR. Bang Roni itu pernah tidak memakai cara-cara yang kata orang money politik lah, nyuap orang untuk beli suara mereka, apalagi konstituen? Ya dalam pemilu dimanapun pasti ada money politik, pasti. Tapi money politik terkait adalah masalah operasional, kerja. Kan nggak mungkin. Itu kan tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi atau enggak kita ada perkumpulan. Itu kan bagian dari money politik. Nah, kalau yang dianggap money politik adalah sebagai kayak serangan fajar, saya tidak lakukan. Sama sekali enggak. Maksud sih bang? Karena saya anggap bahwa apa yang saya kerjakan 5 tahun sebelum itu adalah bagian dari fasilitasnya incumbent. Jadi keunggulan incumbent punya fasilitas itu. Dan saya rasa money politik bagian dari proses operasional dan kalau memang ada orang misalnya melakukan hal demikian serangan fajar yang selama ini kan tidak pernah terjadi, tertangkap untuk serangan fajar tidak pernah terjadi. Karena tapi ada juga yang ketangkap tuh katanya mau distribusi uang bagi-bagi di berbagai daerah. Nah, itu harusnya diproses. Mestinya diproses. Kenapa? Kalau benar dia menyalahi aturan, maka proseslah secara undang-undang dengan hukum yang berlaku. Kan kadang biasanya, wah ini alasannya buat tim misalnya gitu ya, ternyata tidak. Kan alasannya untuk tim gitu. Tapi untuk saya tidak lakukan itu karena saya sudah melakukan 5 tahun sebelumnya melakukan sosialisasi sambil melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota DPR untuk melaksanakan riset. Tapi kan Bang Roni kan uangnya banyak bang, masa sih kemudian gini, lawan politik ada yang melakukan serangan fajar nggak? Ada. Bang Roni tahu pasti? Pasti. Bukan hanya dengar-dengar doang? Pasti. Tapi dengan caranya masing-masing. Caranya gimana? Dan namanya usaha. Kan tidak semua money politik atau serangan fajar itu berhasil. Atau banyak juga yang tidak berhasil. Gitu. Banyak yang tidak terpilih. Sudah melakukan serangan fajar. Nyalek tanpa duit itu sudah tidak mungkin. Nyalek pakai duit belum juga diyakinkan untuk jadi. Benar. Jadi ada prinsip bahwa punya duit belum tentu jadi. Nggak punya duit makin nggak jadi. Bang Roni sendiri habis berapa nih? Ya 6 miliar lah. Maksudnya? Iya 6 miliar. 6 miliar itu untuk apa aja tuh berarti? 6 miliar untuk? Ya untuk sosialisasi, bikin kaos, bikin baju muslim, operasional tim, acara pertemuan tertutup, saksi, sebagian saksi gitu. Itu kan bagian biaya. Itu berarti satu mobil loh bang, 6 miliar. Iya makanya waktu itu kalau memang nggak cukup saya jual mobil sebenarnya. Masa? Cuman masih cukup kebetulan gitu. Mobilnya juga kebanyakan. Mobil ada berapa sih bang? Banyak lah, ada sampai 100-an ribu lah. You what? Nah ini garasi kedua mobil Bang Roni. Di sini mobil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ditambah sana 3 berarti udah 9. Kita lihat tuh di sini mobilnya. Bang, ini kenapa ditaruh paling depan nih? Karena paling baru nih mobilnya nih. Enggak baru-baru juga. Nah, ini hemat listrik. Kenapa? Hemat BBM Mobilnya? karena menggunakan listrik. Gokil ya Tesla. Bang, di Indonesia, di Jakarta atau di Indonesia kan cuma dikit yang baru punya Tesla ya. Bang Roni, Pak Bambang ya. Ya. Siapa lagi tuh? Ada yang susah punya dia. Bluebird. Oh ya? Nah, dan ada 5 orang. Iya, punya Bluebird karena Bluebird itu Tesla semua sekarang. Iya. Ini kan mobil masyarakat. Iya, mobil Jadi masyarakat. dibelilah mobil masyarakat. Iya. Tapi gue paling penasaran Tesla, boleh lihat nggak bang isinya? Boleh, kunci Ya, dong. lihat yang isinya. Ini beli berapa bang? 1.3. 1,3. Padahal harga jualnya di Amerika berapa ya Tesla ya? Nggak gitu mahal ya? Enggak, karena biaya masuknya mahal. Ayo, kita cobain ya Tesla. Ini Tesla apa ya? Ini Tesla S. Masuknya mesti copot sepatu nggak? Enggak. Ini mobilnya Crazy Rich Tanjung Priok sini. Uang parkirnya. Ini uang parkir ya bang ya? Iya. Nih, iya uang parkir, Nih uang parkir, tuh uang parkir. Buset. Ini ada obel. Masuk kah? Coba. Iya. Ada. Ini pertama kali nih gue duduk di Tesla. Bang Roni, ini gimana sih cara ininya? Ada suspension, ada lighting, ada driving, ada autopilot Ih, juga. Ini vehicle, ada display, auto, ada trip yang dipakai, ada navigasi, sudah masuk, ada safety juga. Dan ini petunjuk servis. Dan kebanyakan normally ini mobil ke depan akan menjadi mobil touchscreen karena dimotori dengan semacam selayar ini aja. Dan hebatnya ini mobil atasnya ini Kaca. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Kalau mobil kaca gini lebih panas nggak? Nggak. Karena dia sudah melakukan dengan riset yang luar biasa. Dia mampu menahan panas. Dan si Elon Musk ini kan dia bikin mobil yang dia tes langsung ke bulan. Iya betul. Jadi ini tahan. Dia udah tahu banget bagaimana kecanggihan mobil. Gila. Bang, ini mobil lebih kenceng atau lebih pelan sih dibanding mobil kenceng ya? Tamiya. Sama kayak Tamiya. Sama kayak. Tapi mesti dicas. Dinamo. Kalau ini bergerak atas baterai kan. Iya. Wah, gila. Ini ngecasnya berapa lama sekali? Tergantung pemakaian. Ini maksimum 470 km per jam. 470 km jauhnya. 470 km satu kali charge. Berarti 470 km tuh Jakarta Bandung bolak-balik 3 kali ya? Iya, bolak-balik 2 kali dong. 2 kali ya, benar kan, bolak-balik 2 kali. Ini Bang, ini juga pernah dititipin ke saya nih. Bang Roni ini dikenal Crazy Rich Tanjung Priok, ya. Bisnisnya apa sih? Kata teman-teman gitu. Bang Roni Pasti. dari mana? Kebetulan saya dulu kan dagangnya dagang BBM. Ya, di pelabuhan. Di pelabuhan di Surabaya, di Jakarta dan di Semarang. Ya. Nah, BBM itu dulu saya zaman tahun waktu jadi supir di salah satu perusahaan, saya di perusahaan itu adalah main BBM jual beli. Nah, jual beli BBM itu akhirannya beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. BBM kan atau dulu ya Bang ya, BBM kan bukannya sama harga ya seluruh Indonesia. Sekarang dulu enggak. Dulu harganya lebih murah daripada kita harga asing. Jadi kalau asing dulu harganya $100, Iya. dikursin itu menjadi 1,5 juta. Iya. Misalnya ya, harga di Jakarta, di Indonesia itu harganya cuma 200.000. Iya. Misalnya. Iya. Nah, berapa kita jual ke pengguna kapal asing? Iya. Kita jual dengan nilai harga 700.000, maka kita punya keuntungan 5.000. Oh, berarti Bang Roni jual BBM yang isi bahan bakar, beli yang paling murah, iya, jual yang paling mahal. Tapi kapal asing. Karena mereka ada budgetnya itu segitu. Iya. Nah, sekarang harganya setara. Betul. Lebih mahal rupiah daripada harga asing. Nah, berarti dengan adanya kesetaraan BBM, Bang Roni bisnisnya? Ya, karena sekarang saya angkutan BBM aja. Angkutan yang dibiayai, angkutannya per liter.
Nah, per liter itu berapa? Nah, sekarang udah hampir 250 perak per liter. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang bisa ngangkut kira-kira hampir 7.000-8.000 per hari. Per bulan. Per bulan. Berarti pendapatan saya itu 1 bulan aja bersih itu udah hampir 2,3 miliar. Bersih. Tapi kalau 2,3 miliar, mobilnya aja puluhan miliar. Oh, kalau mobil puluhan miliar bayar pajak udah pasti. Nah. 1 tahun, nah perkiraan hampir 1 miliar dibayar. Saya punya mobil progresifnya saya bayar ke negara hampir ke progresif ke-8. Progresif ke-8. Kenapa? Karena saya nggak mau mengatasnamakan orang lain, akhirnya kita tidak peduli kepada bangsa dan negara. Betul, berarti bayar ini mobil pajak nggak ada yang atas sama orang lain? Nggak ada. Semuanya jadi saya nama daftarkan Xiaomi. sesuai dengan SPT, tanggung jawab sebagai warga negara, membayar pajak. Dan mobil ini nggak ada yang bodong? Nggak ada bodong. Kan banyak tuh ya, Nggak isu-isu kan ada. mobil pakai doang tapi nggak tahu punya siapa tuh bodong. Nah itu yang nggak berani, kalau saya terbuka. Nah ini nih bang, ini kayak mobil mainanku nih zaman dulu nih, impian. Ini Ferrari apa? 355 F1 Berlinetta tahun 97. Dulu beli murah banget, sekarang kita simpan harganya udah hampir 2 kali lipat. Berapa sekarang harganya? 5 miliar. 5 miliar, ini 5 miliar. Ini keren banget tuh bang, kalau mobil Ferrari seperti ini tua, lebih mahal nggak perawatannya? Enggak, ya, kebetulan ini dirawat terus. Jadi alhamdulillah dijaga. Ini kan bagian dari kolektor item. Ya. Tidak semua orang punya, tapi pada saat orang mau kita bisa menjual dengan semau kita aja. Oh, jadi udah nggak ada nilai pasar. Nggak ya? ada nilai pasar. Sentimental value, emotional value. Ini kebetulan mobil-mobil ini punya nilai investasi. Jangan dilihat karena kemewahannya, tapi ini bagian dari proses bisnis yang kita simpan. Layaknya rumah yang tiap tahun naik harganya. Jadi kalau Bang Roni ini nyimpan mobil buat bisnis, kenapa nggak jadi penjual mobil aja bang? Dagang mobil? Sama aja kan, kayak gini kan jual beli mobil aja kita. Ya. Jual beli mobil. Oh, Tanpa disadari ini- tapi Ya. tidak terpublikasi. Oh, jadi Hanya kepada orang yang penggemar kolektor item aja. yang ngerti. Yang ngerti. Oke. Berapa harganya bang? Ini kira-kira sekarang hampir 8M kalau 8M. Kalau mau saya Mobil. lepas, 8M mau orang. Ini berapa? Apa Porsche apa? GT3 RS GT3 RS. Ferrari Berlinetta tahun berapa? 97. 97. Ini Modena Spider nih. Ini gue kecil itu senang banget ngeliat mobil ini, Modena Spider. Ini keren banget sih. Dulu keren banget. Sekarang juga masih keren sih. Ini tahun berapa bang? Tahun 91. Tahun 91. 91. Enggak dong, 2001. 2001. Iya 2001. Keren banget ya. Ini cat bisa mulus gini tuh gimana bang caranya? Dicat ulang. Oh ini dicat ulang. Berapa kali? 3 minggu. Ini ada plat nomornya. Kok ada yang 2018, ada yang 51 bro. Ini juga emang nggak ada yang khusus Bang Roni gitu? Nggak ada. Ini berapa bang harganya? Itu beli waktu 1M. 1M. Sekarang 3,5. 3,5 M. Yang ini? Beli dulu 4M, sekarang harganya udah 7,5. 7,5 M. Ini udah 10 M. Ini 8 M, 18 M. 18 M tambah ini berapa bang? 5M. 5 M, 23 M. Tambah Tesla 1,5, 24,5. Yang ini berapa? 2,8. 2,8. Berapa tadi tuh gue udah lupa tuh. 24 tambah 24 tambah 2,8, 27 tambah tadi di rumah 30 udah 65 ya. Buset deh. Ini baru 2 garasi, Sap. Baru 2 garasi. Garasi ketiga ada? Nah, nanti dulu lagi diperbaikin garasinya. Lagi diperbaikin. Garasi keempat Sama diperbaikin. sama juga. diperbaikin. Bohong. Jadi, Sap, sebenarnya ada garasi ketiga dan garasi keempat. Cuma nggak boleh kasih lihat dulu karena bentuk garasinya itu belum sempurna. Jadi Bang Roni tuh nggak enak kalau kasih garasi itu bentuknya belum sempurna. Tapi nanti gue janjian lagi ke sini untuk lihat garasi yang baru. Gue denger di garasi itu mobilnya ada mobil yang sangat sentimental lah. Nilainya sentimental banget karena mobil pertama
mobil pertama yang Bang Roni punya. Terus kemudian ada juga mobil kesukaan gue tuh di garasi itu, yaitu Mustang. Mustangnya tuh Mustang yang tau gak sih kayak Fast and Furious gitu, keren. Mustangnya Mustang yang tua banget, gue suka banget. Tapi itu nanti di part 2. Jadi lo subscribe, lo likes, semakin banyak likes, semakin banyak yang nonton, nanti dibukain tuh garasi 3 dan garasi keempatnya. Ini lu ini dulu. Iya. Nanti Benar, tuh kan? next. Tuh. Ayo kasih lihat lagi. Benar, jadi tuh ya, lu like, lu subscribe, lu share sebanyak-banyaknya, nanti dikasih buka tuh garasi 3 dan juga garasi 4. Banyak orang bilang, itu Bang Roni dapat duit dari mana? Iya benar, banyak Ya? itu kayak dari mana tuh? Dari mana tuh ya? Bang, itu isu-isu tuh yang beredar tuh katanya Bang Roni dagang inilah, Bang Roni dagang itulah, pokoknya benda-benda haram lah. Nggak deh. Nggak ada. Ya itu Halal tadi nih, halal. saya dapat duit ya dari bahan bakar itu jual beli. Sampai sekarang. Bagaimana untungnya menghasilkan mobil-mobil sebanyak ini? Berarti pajak per tahun nih Bang, mobil doang 1 miliar kurang. 1 miliar untuk seluruh mobil. Motor, mobil 1 miliar. Dan halal tuh ya? Halal. Halal ya. Pertanyaan lain nih Bang, bagaimana caranya Bang Roni itu bisa seperti sekarang? Ya mengalir aja. Yang penting itu jangan pernah jahat sama orang aja. Ya, tapi dijahatin orang? Bisnis banyak. Paling benci sama siapa? Ada orang yang memang teman saya sendiri yang menghajar saya dari belakang. Masih hidup Dan saya orangnya? masih hidup. Cuman kita lihat aja bagaimana proses selanjutnya dia dengan proses yang selanjutnya apa yang dia terima nanti kan gitu. Bismillah aja. Ini bernada ancaman nih sama orang yang jahatin Bang Tidak Roni. ngancam, kalau ngancam kan berarti kita lihat aja bagaimana dia. Apakah dia yang lebih hebat atau saya yang lebih hebat? Seburuk apa perlakuan orang itu sama Bang Roni? Jadi saya yang mengajarkan, saya yang kasih buka pintu, tapi akhirnya dia membunuh saya dari belakang. Oh ini bisnis. Bisnis. Oh. Toh, tipikal orang Indonesia tidak suka melihat orang senang melihat orang susah. Nah itu Indonesia gitu. Dan itu kita maklumin. Yang penting kita jangan pernah jahat sama orang lain. Kalaupun orang lain jahat sama kita, ya udah ikhlasin aja. Yang utama bagi saya adalah keluarga, anak istri saya, orang tua, mertua saya adalah bagian dari saya untuk lakukan yang terbaik. Iya. Dan tetangga. Ya. Dulu pernah dilempar asbak ya? Iya. Sama bos. Mantan bos. Mantan bos. Terus pernah diusir. Pasti. Diusir. Untung orangnya udah meninggal. Untung Orangnya udah meninggal. Untung. kesel banget ya Bang. Kesel banget karena tidak dihargai lah. Ya. Makanya saya pengen menghargai orang, mengorangkan orang gitu. Iya. Siapapun dia. Memanusiakan manusia ya. Ini pada saat jadi supir tuh. Terus udah gitu pernah diapain lagi? Barusan ditipu lah. Ditusuk dari belakang ya? Iya. Ditusuk tuh lebih dari ditipu loh Bang. Iya. Dijelek-jelekin. Fitnah lebih kejam dari Fitnah. pembunuhan. Gila. Di fitnah nih. Orangnya masih ada. Hati-hati tuh ya orang ya berarti ya. Hati-hati aja. Udah gitu apa lagi? Diapain lagi dulu? Perlakuan paling parah. Ya paling banyak di fitnah lah. Di fitnah. Tuh Sabs, ini ngopi kali ini gue senang banget karena gue belajar banyak dari Bang Roni. Ini bukunya Bang Roni ada juga nih, bukunya Bang Roni nih, bentar. Bang, ini buku masih ada di Gramedia ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi buku ini udah sold out. Jadi kalau mau nggak? Kalau mau nggak ada. Tapi Kalau- kalau ada yang pengen, Nah udah. Kalau ada yang pengen, bilang aja ke sini ya. Yes. Bilang aja ke sini. Nanti gua akan bantu untuk mintain buku Bang Roni. Jadi kalau lo sekarang lagi dalam kondisi kurang beruntung, himpitan ekonomi, Bang Roni pernah jadi supir, Bang Roni pernah dilempar asbak, ya Bang. Bang Roni pernah diusir-usir. Bang Roni juga pernah ditipu. Rugi berapa Bang ditipu Bang? banyak Miliaran, miliar puluhan miliar. bisa. Puluhan miliar, tapi sekarang kepilih lagi jadi anggota DPR, sekarang mobilnya banyak banget, dan sekarang bisa berguna bagi orang banyak ya Bang. Yes. Coba Bang pesan buat anak muda Bang. Pesan anak muda dari saya, jangan pernah merasa hebat, karena kehebatan Anda belum tentu orang bisa menilai Anda hebat. Kehebatan Anda adalah kehebatan tentunya jangan buat Anda, tapi buat orang banyak. Manfaatkan diri Anda untuk bermanfaat orang banyak. Semangat wajib,
Karena tanpa semangat tidak akan pernah Anda menjadi orang hebat. Dan kalian harus punya mimpi. Tanpa mimpi, kalian bukan siapa-siapa. Tanpa mimpi, kalian tidak akan bisa menjadi orang sukses. Kesuksesan itu adalah dari diri Anda sendiri. Kesuksesan adalah bagian dari kehidupan, dan kehidupan itulah Anda yang melaksanakan. Semangat, dan jangan pantang menyerah, dan jangan pernah menjolimi orang, siapapun dia, dan jangan pernah pandang sebelah mata orang lain. Pandanglah dia sederajat dengan kita, maka kita akan dinaikkan derajatnya menjadi yang lebih hebat. Amin, amin, mantap. Bang, kalau saya ini punya prinsip gini bang, bener nggak tuh salah ya? Kalau kalian belum sukses, gini, hanya orang baik yang sukses. Jadi kalau kalian belum sukses, berarti kalian belum baik, belum jadi orang yang baik. Bener ya bang? Betul. Mantap, bang, thank you bang. Thank you. All the best.